Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini seri ke-23 ya. Surga baru, bumi baru, Yerusalem baru. Tapi bagian yang ketiga. Ini juga gak pernah saya ajar ini. Jadi seri 1, seri 2, seri 3-nya bagian 1, bagian 2, bagian 3. Saya sangat senang sekali karena boleh berkembang ya, belajar seperti itu. Kita sudah sampai di sini ya, di bagian akhir pelajaran kita, masa baru di kekekalan. Ingat ya, surga baru, bumi baru, Yerusalem baru. Nah itu pertanyaan banyak orang ya. Kenapa mesti surga? Nah bukankah surga itu taktanya Tuhan? Kenapa surga harus diciptakan baru? Kenapa Tuhan harus memusnahkan surga yang lama itu? Ada satu ayat yang mungkin pernah saya bahas, tapi kita konsentrasi lebih banyak di sini ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10, abaikan yang tanda kurung. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Lihat ya di situ ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu Uranos ya. Bahasa Indonesia hanya berani, terjemahan Alkitab baru hanya berani menerjemahkan langit. Tapi Alkitab bahasa Inggris dengan lugas berkata itu surga akan lenyap. Nah memang jadi perdebatan ya. Perdebatannya apakah Tuhan merenovasi? Ya karena kalau bicara api berarti kan dimurnikan. Tapi kata lenyap itu menolong sekali, dan Wahyu juga bicara nggak ada lagi yang lama. Dan kata langit ini Uranos itu bisa berarti 3 macam. Lihat ya. Uranos itu punya 3 tingkatan makna yang dalam Alkitab kita yang berbeda. Yang pertama itu bicara soal atmosfer. Ya tempat burung-burung ya. Burung-burung yang terbang-terbang. Tempatnya awan-awan. Kalau sekarang ini ya tempatnya pesawat terbang itu di situ. Itu langit yang tingkat pertama itu. Yang kita bilang atmosfer. Langit yang kedua itu namanya kosmik. Ya, di mana di situ ada bulan, ada matahari, ada bintang, ada planet-planet, ya, ada galaksi-galaksi. Yang orang bilang, wow, nggak tahu ukurannya seberapa itu, karena tidak ada yang bisa mengukur itu sampai sekarang. Nah, langit yang ketiga yang di Alkitab kita, kata yang sama, itu bicara tentang surga. Ya, bentuk spiritual, maksudnya tidak terlihat secara jasmani kasat mata hidup kita ya. Ini tempat kediaman Tuhan, Allah. Ya kita kan selalu berkata, kalau kita mati kemana? Kita ke surga. Ke surga kemana ya? Karena kita pulang ke rumah Bapa di surga. Memang Alkitab berkata begitu. Nah kata Uranos di sini, makanya bahasa Indonesia hanya berani menerjemahkan mungkin nomor 1, nomor 2. Tapi Alkitab bahasa Inggris berkata ini surga. Balik lagi ya. Kita baca 2, 3. Tetapi pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat
dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi ini membicarakan soal alasannya kekudusan Tuhan. Kalau bicara kekudusan Tuhan, kita harus tahu bahwa memang surga itu tercemar. Harus dipahami ya. Karena di surga itu setan bisa masuk ke surga. Ayub pasal 1, lalu datanglah anak-anak Allah, itu malaikat-malaikat ya. Di antara mereka ada juga iblis. Lalu mendakwa Ayub di situ, walaupun Ayub nggak ada di situ. Di Sakaria pasal 3, imam besar Yosua juga didakwa. Wahyu pasal 12, iblis adalah pendakwa kita. Jadi mesti dipahami ya, Allah itu menahan dirinya untuk tidak masuk dalam era ini. Kenapa? Kalau kita pasti berkata, wah sudah kelewatan ini, mesti cepat-cepat diselesaikan. Ingat ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih Allah itu yang membuat dia bertahan. Allah itu bertahan karena karya keselamatan belum selesai. Jadi mengapa harus surga baru, bumi baru, Yerusalem baru? Nah, surga, langit, bumi sekarang ini di satu sisi itu di bawah kutukan Allah. Ada dosa manusia. Bumi ini penuh dengan segala dosa. Jadi kadang-kadang kita hidup benar, hidup kudus, hidup suci, yang sederhana gini aja ya. Saudara nyetir mobil baik-baik, saudara naik motor baik-baik, saudara jalan sudah baik-baik di pinggir. Bisa celaka, betul ya? Ditabrak orang seperti itu. Ya kenapa? Ya karena dosa dunia. Bukan salah kita, dosa kita ya. Roma pasal 8 ayat 22, baca yang kuning itu ya, seluruh ciptaan 2, 3. Mengeluh karena menderita seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan bayi. Berarti seluruh ciptaan itu seperti ini, semuanya mengeluh sambil menunggu penggenapan rencana Allah dan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi mesti paham ya, Alkitab mengatakan bahwa surga, langit, dan bumi akan lenyap. Yesus juga berkata begitu dalam Markus. Dan akan digantikan dengan surga yang baru, bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem baru. Di Wahyu itu jelas ya, yang lama telah berlalu dan tidak ada lagi. Pada waktu penciptaan yang baru ini, Tuhan di atas takhtanya dia berkata, aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi dalam ciptaan itu dosa diperantas lenyap. Tidak ada lagi namanya kutukan. Jadi harus dipahami ya, ini bukan ide perjanjian baru saja. Surga, langit, bumi baru itu disebutkan dalam Alkitab perjanjian baru. Ayo kita baca ya. Yesaya 65 ayat 17, versi bahasa Indonesia masa kini. 2, 3. Tuhan berkata, aku akan membuat langit yang baru dan bumi yang baru. Kejadian-kejadian yang dahulu akan dilupakan dan tidak diingat lagi. Yesaya pasal 66 ayat 22, terjemahan sederhana Indonesia. 2, 3. Sebagaimana langit dan bumi yang baru aku jadikan nanti akan abadi. Nah kita tahu ya, dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13, 2, 3. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah Petrus menjelaskan langit baru, bumi baru itu tempat bersemayamnya kebenaran. Yesaya menegaskan tadi yang kita baca, hal-hal yang dahulu
nggak akan diingat lagi. Bayangkan saudara ya, kita hidup di dunia. Wah, saya 56 tahun ini sekarang, nggak tahu saudara umur berapa. Kita nggak tahu sampai umur berapa. Banyak hal yang kita masih ingat semuanya. Tapi itu nggak akan diingat, nggak akan terlintas lagi itu. Nah ini yang menolong kita untuk belajar sesudah ini ya. 7 hal yang nggak ada lagi. Ya. Jadi segala sesuatu akan jadi baru sepenuhnya. Tatanan lama, kesedihan, tragedi yang menyertainya nggak ada lagi. Jadi kita tidak bisa membayangkan, sulit membayangkan karena itu belum terjadi ya. Bumi bebas dari dosa, kejahatan, penyakit, penderitaan. Bumi seperti semula yang dikehendaki Tuhan. Makanya kenapa pendahuluan yang pertama itu Eden. Yang belum dengerin dulu di YouTube itu. Supaya saudara bisa sedikit memahami. Nah itu pendahuluan ya. Jadi hari ini catatan Alkitab 7 hal lagi. 7 hal yang tidak akan ada lagi. Yang pertama, baca yang kuning, 2, 3. Dan laut pun tidak ada lagi. Ya itu yang sulit kita membayangkan ya. Tuhan ciptakan bumi baru, tapi nggak ada laut. Nah, bagi para pemancing di laut, yang suka main di laut, wah itu pasti sedih tuh. Tunggu dulu, ingat ya, saudara nggak akan sedih. Kenapa nggak akan sedih? Lihat ya, lihat di sini saya. Kejadian-kejadian yang dahulu akan dilupakan, tidak diingat lagi. Saudara tidak akan merindukan mancing di pinggir laut, saudara ya, main kapal-kapalan di pinggir laut. Nah, cucu saya suka sekali main di laut itu, tapi omanya nggak suka sama sekali, saudara ya. Dia takut tenggelam naik kapal itu. Ingat ya, dan laut pun tidak ada. Nah, ini yang menjadi pertanyaan orang, serius? Laut beneran? Banyak orang berkata, loh ini kan kitab Wahyu, semuanya kan banyak yang bicara simbol. Ingat ya, kita menafsirkan kitab Wahyu itu dengan cara metode penafsiran normal, literal normal. Maksudnya begini, dosa neko-neko. Literal normal tuh yang kita baca, ya itu yang kita ngerti. Itu yang mempermudah kita untuk bisa paham. Kenapa orang tidak bisa mengerti? Ya karena neko-neko itu. Oh laut itu artinya begini-begini. Sudah bikin banyak arti seperti itu. Nah sekarang gini, ingat ya, kita sekarang punya namanya atmosfer. Di situ ada udara, ada oksigen. Dan kita perlu bernafas. Kita perlu air. Tidak ada air. Ya, rekor berapa hari orang tidak bisa minum. Tanpa air orang bisa hidup. Saya tahu cumanya sampai belasan hari ya. Ada yang berkata 20 hari. Wow. Tapi di sana lihat ya. Lalu saya lihat dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab, thalassa. Thalassa itu semua jenis bentuk air, lautan, danau. Tapi kita belum baca pasal 21 22 ya. Ini masih pendahuluan semuanya. Walaupun di kekekalan surga baru, bumi baru, Yerusalem baru, tidak ada laut, tapi disebut ada sungai, ada mata air. Sekarang bicara alasan logis. Kalau kita pergi ke pulau, wow, memang menyenangkan ya. Di mana ada pantai, kalau bisa dijangkau ada pulau. Saya pergi ke Makassar, walaupun ngajarnya kan sore ya. Ini kayak saya jalan-jalan saya itu hobinya gitu saudara ya. Mau di mana saja, kalau ngajarnya sore, pagi pasti jalan-jalan seperti itu. Alasan logiknya sederhana seperti ini. Laut itu dianggap penghalang alami ya, antar bangsa, manusia, kelompok masyarakat. Kalau saudara tinggal
nun jauh di pulau sana. Makanya tidak ada laut. Di surga baru, bumi baru, Yerusalem baru, umat manusia tidak akan dipisahkan dengan cara apapun. Karena di Wahyu pasal yang ke-18, 18, 19, bumi itu dirubah jadi satu daratan. Itu alasan logisnya ya. Berarti nggak butuh laut. Alasan konteksnya di pasal 13, ada binatang buas yang pertama keluar dari dalam laut. Itu bicara tentang antikris. Ada binatang yang keluar dari dalam bumi, nabi palsu. Jadi laut itu digambarkan sumber kekacauan dan kejahatan. Dikejar lagi, serius. Kenapa sih laut? Lihat ya, ada semacam hubungan antara penghakiman Allah, penghakiman Tuhan, iblis dan lautan dan dosa. Lukas pasal 11 ayat 24. Ayo kita baca. 2, 3. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Jadi setan itu dia suka merasuki manusia. Tapi kalau dia sudah diusir, dia akan cari tempat. Nah, bahasa Indonesia pakai kata tandus. Sebetulnya dalam bahasa aslinya tempat yang nggak ada air. Saya nggak tahu kenapa dia menghindari air. Ada yang berkata neraka itu kan lautan api. Ada yang menghubungkan dengan itu. Tapi saya bicara ini kan penghukuman ya. Ingat, di Perjanjian Lama kita lihat apa? Air bah. Air bah itu juga lautan itu penghukuman di masa Perjanjian Lama. Kita lanjut ya, balik lagi ya. Kisah Legion itu. Ketika diusir, ya, minta jangan dibuang ke dalam jurang maut. Ayo kita baca. 2, 3. Supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Neraka itu. Ingat ya, setan di neraka itu dihukum. Neraka itu hukumannya setan. Kita seri neraka kita sudah belajar di situ. Ayat 32 kita baca. 2, 3. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Ayat 33, 2, 3. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Ingat ya, tidak mau dibuang ke neraka. Minta masuk babi, diizinkan Tuhan. Tapi Tuhan buat babi itu masuk ke dalam danau lalu mati. Ingat ya, babi yang dimasuki setan-setan itu masuk kumpulan air yang banyak gitu. Nah, ini gambaran tentang penghakiman Yesus. Legion tidak mau masuk jurang maut, tapi tetap juga masuk hukuman ke tempat yang tidak mereka inginkan. Nah, ini bisa mungkin jadi alasan bagi kita tidak adanya lautan di langit baru, bumi baru. Lalu kenapa kita tidak butuh aqua? Serius, kita butuh air hidup. Karena nanti kita lihat ya, di Yerusalem baru ada takhta anak domba dan dari situ mengalir aliran air hidup. Nah, itu makanya cocok ya. Ketika Yesus berkata, akulah air hidup. Itu serius. Itu literal. Karena nanti takhta Tuhan di di Yerusalem baru, dari situ mengalir aliran air hidup. Wah, jadi kita cuma butuh itu saja.
Walaupun saudara masih tetap tidak terima, ingat ya, saudara pasti akan melupakan. Kalau saudara sampai di sana, saudara pasti melupakan laut itu ya. Yang kedua, nanti kita bahas, kalau saudara masih ngotot kepingin laut ya saudara ya. Kita masuk nomor 7 nanti terakhir. Tidak ada lagi kematian di Wahyu pasal 21 yang keempat. Ingat ya, kalau bicara kematian, wah, kita orang timur pun paling tabu. Ngomong-ngomong mati ya. Apalagi ada orang sakit gitu ya, jemaat sakit, atau saudara seiman sakit, atau keluarga sakit. Dan kita tahu ini umurnya nggak lama lagi. Kita masih ngotot sembahyang, Tuhan jamah sembuhkan, betul ya? Ya karena kita nggak mau kematian itu. Makanya mesti dipersiapkan kadang-kadang. Ingat ya. Ayo baca Ibrani 9 ayat 27. 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Ingat ya. Semua orang pasti mati. Karena umur, usia, bisa kecelakaan, bisa perang, bisa pembunuhan, bisa bencana. Wah, kasihan saudara kita di NTT ini ya. Wow, saya kemarin lihat dengar berita ada nenek yang tertimbun reruntuhan 4 hari masih hidup. Wah, haleluya, puji Tuhan, itu luar biasa, itu mujizat itu. Bisa wabah. Kemarin COVID, banyak saudara kita seiman keluarga kita juga dipanggil. Ada orang karena sakit. Ya, seperti kapan hari yang terakhir buka 5. Tidak ada orang yang bisa menghindari kematiannya sendiri. Ada 3 jenis kematian, ingat ya. Yang pertama kematian fisik. Mati fisik itu nafas kita pergi, selesai. Jadi jiwa roh kita berpisah sama tubuh, pergi. Yang kedua kematian, yang kedua itu kematian rohani. Di dunia sebelum percaya kita terpisah dari Allah. Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi kita sudah terpisah dari Tuhan. Itu namanya mati rohani. Tapi ada kematian kedua, itu kematian abadi. Dipisahkan dari hadirat Tuhan dalam hukuman kekal di neraka. Nah, tiga-tiganya ini sekarang nggak ada lagi. Ingat ya, kematian fisik. Lihat ya, orang mati itu wajar atau tidak wajar? Wajar ya? Tidak. Ingat ya, meski kematian itu nyata dan tidak terhindarkan, kematian itu tidak wajar. Karena ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi di Kejadian pasal 1 dan pasal 2, kematian itu tidak pernah ada. Harus dipahami. Itu sebabnya kematian ini harus dibuang. 1 Korintus 15 ayat yang ke-26. Abaikan tanda kurung. 2, 3. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Itu sebabnya di sorga kekal nanti, kekekalan, tidak ada lagi namanya kematian. Kematian yang mana? 3 macam itu. Berarti kita akan hidup abadi. Musuh yang terakhir, makanya dengar kata eskatologi, ya, hal-hal akhir. Maut itu Thanatos. Ingat ya, ditanya lagi, kematian wajar atau tidak wajar? Sudah tahu sekarang jawabannya. Kematian fisik itu bukan bagian original, bagian asli dari kondisi kita. Kematian itu sesuatu yang asing. Dan itu musuh. Paham ya? Makanya orang Kristen, bukan orang Kristen saja, semua orang benci kalau ditinggal mati. Betul ya? Alkitab bilang kematian itu musuh. Ingat ya, kematian itu kita harus tetap ingat. Kematian itu tidak wajar, tidak benar.
Ketika dunia diciptakan Tuhan, tidak seharusnya ada kematian. Karena jatuh dalam dosa, pasal 3, kematian itu hadir. Dan itu sebabnya kematian itu musuh dan harus dihancurkan. Ya, harus dihancurkan. Kematian adalah musuh dan sesuatu yang akhirnya dihancurkan oleh Kristus. Ingat ya, kematian tidak alami karena itu produk hukuman dosa. Karena produk hukuman dosa perlu dihancurkan. Ya, ayo baca Roma 6 ayat 26. 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 26 yang kita baca lagi. 2, 3. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Makanya saya suka sekali. Hai maut, di manakah sengatmu? Wow. Kalau saudara disebut hidup kekal, berarti tidak ada lagi namanya kematian itu. Apa yang ketiga? Tidak ada lagi ratap atau perkabungan. Penteos, duka cita, kesedihan, peristiwa kenyataan yang menyakitkan. Ya memang ini merujuk kepada perkabungan dan kematian. Ingat ya, kematian tidak ada berarti di belakangnya ngikut. Orang yang berduka, berkabung berarti nggak ada. Berapa kali saudara berduka berkabung? Banyak. Meratapi mama saya, papa saya, mertua laki, mertua perempuan. Banyak kan? Yang keempat, tidak ada lagi tangisan. Krauge itu seperti orang itu seperti orang yang tersakiti, bisa kesakitan, ketakutan, duka cita yang mendalam, atau tangisan emosional yang tidak ada putus-putusnya. Kadang ketika seseorang menceritakan hidupnya, tiba-tiba air matanya keluar. Nah, itu tanda orang sedih, tangisan, duka cita. Nggak ada itu lagi. Yang belum saya keluarkan di situ ya. Krauge ini, ya ini teriakan keras ketika orang tersakiti hatinya, ketakutannya, duka citanya, dan seperti itu. Yang kelima, tidak ada lagi rasa sakit. Pakai kata ponos ya, kesakitan atau penderitaan. Bisa juga merujuk rasa sakit fisik. Coba ya, saya mungkin kalau lagi tidak enak badan 2-3 kali mau khotbah ini kok geliang-geliang gini ya. Saudara pernah lihat kan saya khotbah dengan duduk, tapi kalau bisa diatasi minum obat jelek, cepet-cepetan ya Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Habis minum khotbahnya enak saudara ya. Pulang selesai, tidak ada masalah, mungkin perlu tidur saja seperti itu. Nah ingat, bisa juga karena kita beban. Saudara, seharian kerja ya, lalu hari ini datang, waduh capek sekali. Jadi payah bisa pergumulan. Kenapa? Ya karena manusia jatuh dalam dosa, dunia sudah jatuh dalam dosa. Dunia ini semakin payah sekali seperti itu. Yang keenam, tidak ada kutukan. Kata temata dari kata-kata tema atau bisa juga makanya anatema yang disebut dalam Galatia 1 ayat yang ke-7 itu ya. Kutukan, laknat atau sesuatu yang dibuang karena dibawa murka Allah. Ada banyak daftar, saya coba lihat daftar ya. Kutuk dosa, kematian, penyakit. Penyakit itu bagian dari kutuk ya. Kerja keras, semak dudilah yang kau hasilkan, seperti itu. Susah payahku buat sangat banyak waktu mengandung. Bumi dikutuk Tuhan, ada air bah.
Kutuk itu dalam perjanjian lama itu selalu dilawankan dengan namanya berkat. Jadi tidak ada kutuk lagi nanti di surga. Yang ketujuh, kalau lihat begini, saudara bisa lihat ya, kira-kira apa itu? Tidak ada lagi malam. Ayo kita baca. Wahyu 22 ayat yang kelima. 2, 3. Mereka tidak akan memerlukan lampu atau cahaya matahari, sebab malam tidak ada lagi dan Tuhan Allah sendiri akan menerangi mereka. Alasan tidak ada malam, Allah itu sumber terang satu-satunya. Stop. Kalau begini ingat perkataan Tuhan Yesus yang mana? Akulah terang dunia. Bisa tangkap ya? Wow. Jadi kemuliaan Tuhan itu tidak tercipta pasti ya. Bercahaya. Kenapa saya katakan begini? Karena di perjanjian lama itu bicara begitu. Musa waktu bicara sama Tuhan langsung di atas gunung Tuhan, gunung Sinai, gunung Horeb. Waktu Musa turun mukanya bercahaya. Musa waktu berkata, Tuhan aku ingin melihat engkau. Kamu tidak bisa lihat aku, kamu lihat aku kamu mati. Kamu sembunyi di sini, di ceruk, di batu ini, nanti aku lewat. Kamu bisa lihat belakangku seperti itu. Di gunung Sinai, bangsa Israel kumpul mengelilingi gunung itu. Lalu Tuhan datang dalam awan, kilat sabu menyabu, cahaya kemuliaan Tuhan. Nah ingat, berarti tidak perlu lampu, tidak usah bayar PLN saudara ya. Kalau gereja kita tidak takut jeglek lagi seperti itu. Wow, bisa dibayangin ya. Tapi juga nggak butuh matahari, nggak butuh bulan, nggak butuh bintang. Sumber utamanya Allah kita. Ingat ya, Yesus berkata, akulah terang dunia. Nah, dada malam itu berarti kalau bicara simbolisme ini keselamatan, kesucian. Ya, kadang-kadang seringkali kan Alkitab bicara malam, kegelapan itu kejahatan, bahaya, penghakiman, ketakutan, kuasa kegelapan. Hari-hari di kekekalan menandakan dosa bersembunyi. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa bersembunyi. Kerentanan sepenuhnya lenyap karena cahaya abadi. Ada Bapa di situ, ada Kristus di Yerusalem baru. Satu pertanyaan yang susah saya jawab. Oh, berarti bumi tidak berotasi ya? Apakah bumi tidak bergerak? Itu yang nggak bisa jawab. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan saya yang sulit sekali. Nah, saya mau tutup dengan pelajaran ya. Kalau Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah sumber cahaya tertinggi, nah ini semua cahaya di dunia ini sekarang matahari, bulan, bintang, sumber cahaya yang lain itu nggak relevan sama sekali. Orang cari sumber energi yang terbarukan ya, pakai kincir angin, pakai sinar matahari, ada lagi sekarang ini pakai ombak, pakai angin, macam-macam. Sumber satu-satunya cuma Allah. Berarti mau tidak mau hidup kita, fisik kita ini berubah. Berarti kita sekarang kalau tidak ada malam, kita nggak perlu tidur. Kita nggak perlu istirahat di surga. Karena malam tidak ada di sana, tidak diperlukan, berarti tubuh kita mulia dan sempurna. Tubuh ini seperti tubuh Yesus yang bangkit. Dan kita tidak pernah merasa lelah. Ya, kayak saudara sekarang ini duduk dengar itu sambil lelah. Tapi kepingin dengar firman Tuhan, tapi capeknya luar biasa. Betul apa betul? Betul. Keletihan, kelemahan,
Dan kita butuh fisik istirahat, kita kepingin liburan. Kalau bisa liburan yang lama Tuhan, 1 bulan dan dipecat. Mungkin begitu saudara ya. Pikiran kita kan begitu kan. Wow. Saudara nggak pernah, lihat ya, tidak ada lagi kerusakan biologis hidup kita. Malam itu dipakai untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita. Betul ya? Nggak ada lagi itu seperti itu. Wow. Nggak ada lagi kerusakan kematian sel. Kalau kita dengar orang-orang yang sakit, perbaikan selnya, ada namanya stem cell yang cukup mahal. Saya masih ingat waktu stroke pertama kali ditawarin, stem cell aja Pak, nggak ada duitnya, nanti saya bantu. Saya baca-baca, M lu saudara pergi Cina itu ya. Terus apa sih bayar begitu ya. Tapi tenanglah, nanti di surga saya sempurna sekali ya. Itu luar biasa itu. Dan ini akhir, lihat ya, kita nggak lagi turun, lihat ya. Makanya kita jadi sempurna, nggak jadi tua. Nah jadi pertanyaan lagi ya, nah kalau saya sudah tua-tua jadi kakek nenek umur 70-80, apakah saya jadi muda lagi? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas tidak ada anak-anak di situ, tidak ada orang tua, berarti fisiknya sempurna. Nah ingat ya, ukuran kecantikan, kegantengan, kesempurnaan yang di bumi itu nggak sama seperti di sana. Hal-hal yang lama sudah tidak diingat lagi. Nah, itu yang menyulitkan kita. Tubuh kita bisa usang, rentah, ya. Dulu bisa lari, ayo coba ya. Dulu waktu kecil sampai umur 25, 26, 30, wah lompat sana lompat sini kita kan bisa kan. Tapi coba sudah mulai umur 55, 60, suruh lompat takut patah sudah ada kaki ini. Betul ya? Wow, itu sesuatu yang gak bisa kita bayangkan. Persekutuan yang tanpa batas. Di bumi keterbatasan fisik, dosa itu menghalangi kita manusia melihat Allah secara langsung. Kita bisa melihat Allah secara langsung. Dan ingat ya, kebaktian kita kan punya jam. Saudara pasti ngelirik, khotbahnya kok lama ini ya, mungkin begitu ya. Tapi di sana itu, wow, nggak bisa, nggak ada namanya keterbatasan fisik, kelelahan. Ketemu sama Tuhan itu sukacita yang sempurna, nggak bisa kita bayangkan. Saya tidak bisa ya. Ini persekutuan yang tidak ada putusnya, terjadi karena orang percaya dapat secara fisik memandang wajah Yesus dalam persekutuan yang sempurna. Kita bicara dengan dia, tubuh sempurna, memahami kasihnya tanpa ada tabir kegelapan itu. Nah itu yang sulit kita bayangkan. Yang bisa kita sedikit bayangkan pada waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, dan Allah berbicara sama Adam dan Hawa dalam kesempurnaan. Tapi Adam dan Hawa berakhir jatuh dalam dosa. Dan ini tidak ada lagi dosa. Tidak ada lagi batasan umur. Wow. Istri saya tiap pergi dia selalu ngomel, bukan ngomel ya. Aduh Pak, sakit kakiku, apalagi kalau di mobil sudah 3 jam, 4 jam. Mam, tidak ada lagi kamu di sana. Lihat ya, saya biasanya nyetir 7 jam, 8 jam kuat. Tapi kemarin tuh 4 jam. Mamaku kok ngantuk gini ya. Di tol berhenti, di rest area. Kami tidur berdua, plesek langsung 1 jam itu. Hebat itu. Itu berarti tubuh itu capek saudara ya. Bisa dibayangkan, dan itu semuanya tidak ada lagi. Makanya bagi para penggemar laut, saudara nggak akan ikat lagi.